Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Selamat datang dalam kebaktian Minggu bersama Gereja Sidang Kristus. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Saya percaya banyak yang telah terjadi dalam satu minggu ini. Ada yang dilimpahi sukacita, mungkin di antara kita ada yang merayakan ulang tahun, anniversary, kelahiran seorang anak, mendapatkan cucu, mendapatkan pekerjaan baru, bisnis baru, atau berhasil dalam studi, dan masih banyak alasan untuk bersukacita. Tapi kita juga ingat akan saudara-saudara kita yang sedang berduka. Mungkin ada yang mengalami musibah, sedang sakit, mendapatkan masalah bertubi-tubi, atau kehilangan orang yang dicintai. Tentu saat ini sedang bertanya-tanya, kenapa ini semua bisa terjadi? Saya cuma mau katakan, biarkan waktu bekerja. Time heals. Sebagai saudara-saudara seiman, kita bisa saling mendoakan. Kita bisa saling menguatkan. Mari kita semua datang ke hadapan Tuhan, kita diam di hadapannya. Kita bawa ucapan syukur kita. Kita bawa beban kita. Karena sesungguhnya, hanya Tuhan yang mampu melakukan mujizat, mampu memberikan jalan keluar, mampu memulihkan, dan mampu menguatkan. Dan yang paling penting untuk kita ingat ialah Dia Allah yang penuh kasih. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan masing-masing kita naikkan doa kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengarkan seluruh doa-doa kami. Engkau Allah yang penuh kasih. Siapa lagi yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa umat-Nya? Hanya Engkau, Yesus, Tuhan Allah kami. Kami undang Engkau untuk bertahta di dalam hati kami, dalam keluarga kami, dan di dalam seluruh kehidupan kami. Karena kami tahu, saat Engkau turut campur dalam hidup kami, semua menjadi sempurna. Kami mau bersandar padamu. Terimalah pujian dan sembah kami, Tuhan. Biarlah kami senantiasa ingat akan kasih-Mu dan senantiasa mensyukuri semua kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Roma 10 ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Itulah firman Tuhan. Seperti juga dalam lirik lagu yang akan kita nyanyikan bersama. Walau harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan Tuhan nyata. Tidak pernah sedetik pun kita ditinggalkan. Yesuslah juru selamatku. Dalam janji-Mu, kemenanganku. Marilah kita persembahkan pujian ini. Dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna
Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab yang diambil dari Roma 10 ayat 8b sampai dengan ayat 13. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan di antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lim Livang. Mari kita mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh, sambil merenungkan siapakah Yesus yang kita sembah. Siapakah Yesus yang telah mati di kayu salib bagi kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Telah kulihat
bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamat dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat KSK Bandung yang kekasih dimanapun berada, selamat pagi dan selamat beribadah minggu ini. Dan kita akan sebentar merenungkan bagian firman Tuhan. Puji Tuhan, kita dipimpin oleh Tuhan memasuki bulan terakhir dari tahun ini, bulan Desember. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama sehati masuk dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pimpinan-Mu dari awal tahun sampai bulan yang terakhir di tahun ini. Tuhan terus pelihara kesehatan kami, kehidupan kami, walaupun banyak masalah, tapi Tuhan juga menolong kami untuk menyelesaikannya.
Tuhan tetap beri kami kesehatan dan juga nafas hidup, sehingga pada saat ini di minggu pertama bulan Desember ini kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Walaupun pandemik masih ada, tapi Tuhan terus melindungi kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk mengerti dan juga tolong hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jam waktu ini dari awal sampai akhir di tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur berdoa. Amin. Saudara sekalian yang kekasih, kita sudah memasuki bulan yang terakhir di tahun 2020 ini, yaitu bulan Desember, bulan Natal. Saudara sekalian, walaupun pandemik masih belum berakhir, masih berkecamuk juga di Indonesia, bahkan katanya gelombang kedua sudah datang untuk COVID ini. Tapi saudara sekalian, kita mengetahui bahwa Natal, kelahiran Yesus ini tetap dimeriahkan, diramaikan, diperingati di seluruh muka bumi ini. Saudara sekalian, siapakah Yesus ini? Saudara sekalian, yang sudah 2000-an tahun terus setiap bulan 12 dirayakan untuk kelahirannya. Siapakah Yesus ini? Sekian saya akan bacakan satu ayat, yaitu dari Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Di sini Saul menanyakan kepada Tuhan, "Siapakah Engkau, Tuhan?" Jadi saudara sekalian, siapakah Yesus itu? Kalau misalnya ada orang menanyakan kepada kita, siapakah Yesus itu? Kita bisakah menjawab dengan jelas, dengan tepat? Sudah, kelahiran Yesus membagi zaman ini dari sesudah Yesus, yaitu sesudah tahun Masehi, dan sebelum Masehi, yaitu before Christ. Begitu hebatnya kelahirannya. Sekali mungkin kalau orang menanyakan kepada kita, kita paling bisa biasanya menjawab, "Oh, Yesus itu juru selamat, Yesus itu anak Allah, Yesus itu Allah sendiri, percaya Yesus naik surga." That's all. Sudah begitu. Sebetulnya saudara sekalian, pertanyaan siapakah Yesus ini bukan hanya pertanyaan zaman sekarang, tapi dari dulu sudah banyak orang yang menanyakan siapa Yesus itu. Sejak Yesus muncul, maka pertanyaan ini selalu ada. Bahkan Saul yang menganiaya gereja pun menanyakan, seperti tadi dikatakan, "Siapakah Engkau, Tuhan?" Dan Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Sekalian, biarlah melalui bulan Desember, bulan Natal ini kita belajar lebih banyak mengenal tentang siapakah Yesus, sehingga ketika nanti memberitakan Injil, ada orang yang kritis menanyakan, "Siapakah Yesus? Kenapa harus percaya?" Nah, mungkin kita bisa menjawab lebih jelas, lebih teliti. Sekalian, hari ini kita kasat mata tidak bisa melihat Yesus, tetapi literaturnya, data-datanya, kesaksiannya banyak yang dia berikan kepada kita, khususnya dalam Alkitab, kitab suci perjanjian baru. Oleh sebab ini, yang pertama kita melihat dari PB, perjanjian baru, kesaksian-kesaksian tentang Yesus. Alkitab perjanjian baru memberitahukan kepada kita bahwa Yesus itu adalah orang Nazaret. Dia seorang Kristus, yaitu Mesias, yang telah dinubuatkan di dalam kitab suci perjanjian lama. Seorang juru selamat yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Saudara-saudara, kita boleh tidak percaya, boleh tidak mau menerima, tetapi tidak bisa menyangkal bahwa ini adalah kesaksian dari kitab suci perjanjian baru. Dan juga perjanjian baru memberikan tahu kepada kita lebih lanjut lagi, manusia ingin mengenal Yesus
bukan bersandarkan kepada kepintaran sendiri atau analisa, logika, dan juga bukan karena mendengar bahwa itu adalah nubuatan dari perjanjian lama terus dianalisa. Bukan demikian, melainkan Allah sendiri yang mewahyukan kepada kita. Yesus sendiri yang bersaksi kepada kita. Oleh sebab itu Paulus dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah hikmat Allah. 1 Korintus 2 ayat 8 mengatakan, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Saudara sekalian, Petrus ketika dia mengaku pada Yesus bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Matius 16 ayat 16, Yesus berkata kepadanya, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Matius 16 ayat 17. Jadi itu bukan kepintaran Petrus yang mengenal bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sekarang Yesus sejak dia keluar melayani Tuhan umur 30 tahun itu, dia tidak menggembar-gemborkan, tidak selalu mengatakan, tidak mengatakan bahwa akulah Mesias, akulah Kristus. Tetapi pada waktu-waktu yang tertentu dia mengutarakan atau menyatakan statusnya sebagai Mesias. Dia menyatakannya itu dan juga menyatakan pekerjaan Mesias dalam Lukas 4 ayat 21. Misalnya dalam Yohanes dia tercatat ada seorang buta yang disembuhkan oleh Yesus sehingga dia bisa melihat. Setelah dia sembuh, Yesus bertanya kepadanya, apakah kau percaya kepada anak manusia? Jawab yang buta itu, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Dan Yesus menjawab, dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Yohanes 9 ayat 35-37. Dan dalam Markus 14 ayat 62, ketika Yesus diadili, pada waktu itu imam besar bertanya kepadanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Nah saudara sekalian, pada waktu-waktu tertentu Yesus menyatakan bahwa dia adalah Mesias, ialah anak Allah. Yang kedua, kita melihat dari perjanjian lama, yaitu pengharapan orang Israel. Mesias adalah zaman pada waktu itu seorang juru selamat yang ditunggu-tunggu, diharapkan oleh orang Yahudi. Saudara, konsep tentang Mesias ini sudah lama tercatat dalam perjanjian lama. Sudah bertahun, beribu tahun. Sekalian, perjanjian lama adalah catatan sejarah karya Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Pemeran utamanya yaitu Allah sendiri. Dan juga kita bisa membaca bahwa itu adalah sejarah penyelamatan Allah. Yaitu ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah bagaimana dalam perjalanan sejarah manusia dia menunjukkan penyelamatannya untuk menyelamatkan manusia. Dan keselamatan ini bagaimana kaitannya dengan orang Israel? Itulah catatan dalam perjanjian lama. Saudara, walaupun manusia itu lemah, sering berdosa, dan umat Allah itu sering sekali dan sekali lagi berdosa dan tidak mau taat kepada pengaturan atau perintah Tuhan, mereka tegar tengkuk. Sehingga mereka akhirnya ditawan oleh Tuhan ke daerah kafir, ke Babel. Akan tetapi kegagalan manusia tidak bisa membatalkan kehendak dan rencana Allah. Oleh sebab itu, Allah dalam perjanjian baru membuat suatu perjanjian, suatu kawinan yang baru, yaitu melalui keturunan Daud yang akan digenapi sebagai Mesias. Itu tercatat dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Sekalian,
Dari ayat-ayat perjanjian lama kita mengetahui bahwa Mesias itu yang adalah yang datang, tokoh yang datang yaitu pada zaman akhir. Dan kedatangannya itu memulainya dunia ini masuki zaman akhir. Saudara, kita sekarang hidup di zaman akhir ini. Kedatangan Mesias yaitu berarti Allah sendiri yang datang memasuki sejarah manusia di bumi ini. Dengan kata lain, yaitu kerajaan Allah telah datang memasuki di bumi ini di antara manusia. Dan Allah yang berkuasa, dia mengalahkan musuh-musuh yang dalam rohani, dan juga Allah datang atau Mesias datang itu membuat ciptaan-ciptaan yang lain yang baru, yang menata kembali tatanan kemanusiaan di bumi ini dan menggenapi keadilan dan damai di bumi. Sekalian, kita yang hidup di zaman akhir, di zaman sekarang ini, yaitu zaman Masehi, zaman sesudah Yesus lahir, keadaan kita, masyarakat kita, semua sarana-sarana yang kita miliki sekarang ini, kalau dibandingkan dengan keadaan sarana waktu before Christ itu, jauh sekali. Kita lebih baik beribu-ribu kali, mungkin ratusan ribu kali lebih baik daripada zaman dulu. Sekalian, zaman dulu di mana-mana di dunia ini manusia itu tidak adil. Banyak manusia yang dijadikan budak, dan juga wanita-wanita, anak-anak diperlakukan tidak seperti manusia, lebih buruk, lebih mengenaskan daripada binatang oleh mereka yang katanya kaya ningrat. Kenapa mereka kaya ningrat? Mereka menang peperangan. Nah, sudah sekarang zaman sekarang jarang sekali ada perbudakan. Segala di dunia ini sudah maju dalam segala hal. Saudara sekalian, ini karena apa? Karena Mesias Yesus Kristus sudah datang, yang menciptakan banyak-banyak sekali ciptaan yang baru. Yang ketiga, Yesus dengan pengharapan kita yang tergenapi. Yesus Kristus sebagai Mesias datang ke bumi ini, yaitu telah menggenapi nubuatan Mesias yang akan datang di zaman PR. Akan tetapi perjanjian yang pertama dan perjanjian kedua, itu kawinan yang pertama dan kawinan yang kedua, itu jaraknya waktunya terlalu lama. Sehingga iman kepercayaan PL atau perjanjian lama itu berubah menjadi iman kepercayaan orang Yahudi. Jadi ketika Yesus ada di bumi ini, Mesias yang diharapkan, yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi itu bukan Mesias yang sebenarnya Yesus Kristus, tapi Mesias ada seorang pahlawan bangsa, seorang pemimpin politik, seorang yang bisa membebaskan Israel dari jajahan Romawi, yang bisa memulihkan kerajaan Israel. Akan tetapi Yesus jelas bahwa misi Mesiasnya bukan bidang itu. Oleh sebab itu, dia seringkali lebih banyak menyebut dirinya adalah anak manusia. Dia menghindari kata-kata Mesias atau kata-kata Kristus. Walaupun sesekali murid-muridnya mengakui bahwa engkau adalah Mesias, tapi dia mengingatkan muridnya, jangan mengumandangkan perkataan ini. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi mendengarnya, mereka akan mempersulit, menghalangi pekerjaan Yesus. Misalnya dilarang Yesus masuk ke kota dan mau dirajam batu dan sebagainya. Yesus
saudara sekalian, adalah seorang yang rendah hati, yang mengosongkan diri, yang taat. Dia seorang raja yang lemah lembut, yang damai, dan juga seorang hamba yang menderita. Nah, sifat-sifat ini bukanlah yang diharapkan oleh orang Yahudi. Tidak cocok untuk mereka. Oleh sebab itu mereka tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. Sudah sekalian, sebetulnya orang Yahudi, orang Israel itu membutuhkan seorang juru selamat, seorang Mesias yang sungguh-sungguh bisa menolong. Dan Yesus demi orang Yahudi, demi manusia di bumi ini, untuk keselamatan mereka, dia siap untuk menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya untuk memberi keselamatan kepada mereka sampai disalibkan di kayu salib. Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 12. Ya. Itu sifat Mesias, Yesus Kristus yang sesungguhnya. Yang keempat, Yesus Kristus dengan pengharapan orang zaman sekarang. Allah telah di dalam Yesus Kristus mendamaikan manusia dengan Allah sendiri. 2 Korintus 5 ayat 19. Dan hari ini Allah dalam Yesus Kristus menyerukan kepada setiap kita semua manusia di bumi untuk mengenal Dia, untuk datang kepadanya. Sekalian, sekarang di dunia ini dimanapun orang itu banyak kebutuhan. Dan kebutuhan yang pertama, yang terbesar, itu kebutuhan Allah. Kebutuhan akan Allah. Tapi banyak manusia yang tidak sadar, tidak mengakuinya, atau tidak mau tahu. Dan pengharapan yang terbesar dari manusia itu bukan datang dari dirinya sendiri, bukan dari dunia ini, melainkan dari Allah. Yesus Kristus, keselamatannya itulah yang dibutuhkan oleh manusia di bumi ini. Dalam Lukas 5, saudara, Yesus mengatakan, orang yang sakit mencari Yesus, tapi orang yang sehat tidak mencari Yesus. Yang memang betul, saudara sekalian, karena Yesus adalah tabib yang maha agung. Kalau sakit, tubuhnya sakit, ada penyakit, datang mencari Yesus, minta tolong supaya disembuhkan. Dan mereka juga ada penyakit dalam kerohanian, dalam batin, dalam moral, mereka juga datang kepada Yesus. Ada masalah, datang kepada Yesus untuk bisa diselesaikan, seperti Nikodemus dan pejabat yang muda itu. Dan mengenai dosa juga datang kepada Yesus. Karena Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Dia adalah penyelamat. Saudara sekalian, sebetulnya setiap manusia sebetulnya sakit, saudara sekalian, dan membutuhkan Yesus. Yesus mengatakan, aku memanggil orang benar, orang yang berdosa, bukan memanggil orang benar. Tapi Yesus berkata itu dalam konteks pada waktu itu. Karena sebetulnya seluruh manusia ini di bumi ini adalah orang berdosa. Tidak ada orang yang benar. Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Jadi berarti setiap orang itu dipanggil untuk bertobat. Karena setiap orang itu sakit, setiap orang itu orang berdosa. Tapi banyak orang yang merasakan dirinya paling benar, yang paling suci, tidak mau bertobat. Yesus juga tidak memaksa. Oleh sebab itu dia mengatakan, aku mencari orang berdosa, bukan mencari orang, tanda kutip, orang benar. Karena semua orang manusia di mata Tuhan, semua orang berdosa. Dan Yesus memanggil orang-orang yang berdosa itu datang supaya bertobat. Orang yang merasa dirinya benar, biarlah
Mereka tunggu penghakiman yang terakhir. Sudah sekarang kita masih tetap hidup di dunia ini, di zaman akhir ini, tetap hidup dalam perjanjian Allah. Allah yang telah menjanjikan segala sesuatu. Janji-janjinya itu banyak yang sudah digenapi. Cuma tinggal beberapa hal aja yang belum tergenapi. Misalnya kedatangan Yesus yang kedua kali, dan langit baru, bumi baru itu belum terlaksana. Dan biarlah dalam zaman-zaman sekarang kita masih hidup gini, kita masih tetap dalam perjanjian Allah. Biar kita belajar juga dari nubuatan-nubuatan di perjanjian lama yang digenapi atau tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Ini menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Itu kita harus sungguh-sungguh memegang janji-janji Allah. Dan baik-baiklah kita melakukan firman Tuhan. Karena janji Allah itu berkaitan sungguh erat dengan firman Tuhan, dengan firman-Nya dalam Alkitab. Dan janji-janji Tuhan itu pasti akan tergenapi, tidak akan meleset. Oleh sebab itu, kita pegang janji Allah. Walaupun dunia jungkir balik, kita tidak usah takut. Karena Allah selalu memelihara kita. Dia tidak akan meninggalkan kita tergeletak sendiri. Kalau Dia telah memberi keselamatan kepada kita, telah mengangkat kita sebagai anak-anaknya, Dia tidak akan membuang kita lagi. Asal kita sungguh-sungguh menjalankan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan baik. Dan sudah sekalian, jadi Allah menyelamatkan manusia ini, mengutus Yesus anak tunggalnya sebagai Mesias datang ke bumi ini, telah direncanakan beribu-ribu tahun ya, sejak manusia jatuh dalam dosa. Perjalanan yang begitu, waktu yang begitu panjang sampai Yesus datang ke dunia ini, ribuan tahun telah lewat. Jadi Yesus datang ke dunia ini bukan tiba-tiba, ujuk-ujuk datang. Bukan. Tapi rencana Allah yang begitu teliti, yang begitu menjelimet terus disiapkan oleh Allah. Sehingga akhirnya Yesus datang. Ini tidak gampang, saudara sekalian. Jadi orang dunia yang tidak mengetahui, mereka mengatakan, oh kekristenan gampang ya. Orang percaya Yesus kok selamat aja gitu. Kok gampang ya? Ya mungkin bagi manusianya gampang, percaya tuh selamat. Tapi bagi Yesus itu tidak gampang. Ribuan tahun telah berlalu. Tapi sebetulnya manusia percaya Yesus juga gampang. Oh ya percaya. Tapi untuk selanjutnya, apakah dia selanjutnya terus bisa selamat sampai akhir hidupnya? Ya lihat dia bagaimana mengakukan firman Tuhan. Apakah dia menjadi orang yang diberkati atau yang dikutuk? Juga lihat bagaimana dia melakukan firman Tuhan dengan baik atau tidak. Banyak orang tengah jalan yang alih ke agama lain atau murtad dan sebagainya. Jadi manusia percaya Yesus untuk selamat juga sebetulnya tidak gampang. Perjalanan ini sulit, saudara sekalian. Di dunia ini tidak ada yang mudah, tidak ada yang gampang. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu kita mengetahui Allah itu tidak gampang mengutus Yesus datang menjadi Mesias. Manusia juga percaya kepada Yesus tidak gampang untuk mempertahankan sampai akhirnya. Oleh sebab itu kita jangan meremehkan keselamatan. Jangan kita meremehkan, menyia-nyiakan keselamatan yang telah kita dapat dari Tuhan dengan cuma-cuma. Sekalian, kita meneladani orang-orang kudus dari zaman dulu. Mereka dengan begitu mengucap syukur, dengan hati bersyukur. Mereka dengan mengasihi Tuhan. Mereka merayakan, memperingati Tuhan Yesus setiap bulan 12. 1 tahun 1 kali untuk seluruh manusia di bumi ini bersama-sama merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus.
Ya mengingat Yesus, kelahiran Yesus tiap hari juga kita mengingat. Tiap minggu kita mengingat. Tapi untuk secara serentak seluruh muka bumi ini, 1 tahun 1 kali Desember pada hari yang pertama, yang satu itu, bersama-sama seluruh manusia di bumi ini terus merayakan Yesus untuk kelahirnya. Dan ini akan berlangsung terus. Kira Tuhan berkati kita, walaupun dalam masa sekarang pandemi masih ada, tetap kita merayakan Natal bagaimanapun caranya. Karena Yesus yang telah datang menyelamatkan kita, yang telah menolong kita, memberkati kita selalu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami telah mengenal Yesus Kristus, bahkan melalui Yesus Kristus kami mengenal Allah Sang Pencipta. Tapi ini bukan karena kepintaran kami, tapi karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami, memberi kami inspirasi, mewahyukan kepada kami, memberi kami pengenalan akan Engkau. Kami sungguh bersyukur kepadamu kalau kami adalah salah satu orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Bukan karena kami lebih baik daripada orang lain, bukan karena kami hidup suci, bukan karena kebaikan kami, tetapi karena Tuhan, keselamatanmu telah menimpa kami, datang kepada kami, sehingga kami mendapat keselamatan ini. Bapa di surga, saat ini kami juga mengingat ya Tuhan, bahwa di dunia ini ya Tuhan, begitu banyak orang yang belum mengenal Yesus, yang belum mereka tahu tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Mereka masih hidup di dalam kegelapan. Mereka masih berjuang sendiri atau berjuang dengan apa yang ada di dunia ini. Mereka sedang menuju kebinasaan. Bapa di surga, kami yakin Engkau juga mengasihi mereka. Hanya mungkin belum waktunya Engkau menunjukkan, memberi inspirasi kepada mereka sehingga mereka masih belum tahu tentang Yesus. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong, biar secepatnya Tuhan juga beri mereka kesempatan untuk mereka supaya bisa mengenal Yesus Kristus, untuk supaya mereka juga bisa datang kepadamu, untuk mereka supaya juga bisa mendapat keselamatan seperti yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, dan saat ini juga kami mohon Tuhan juga mengutus kami. Walaupun dalam keadaan zaman demikian, biarlah kami melalui apapun caranya kami bisa memberitakan Injil keselamatan, Injil Yesus Kristus dan tentang Natal itu kepada mereka. Tuhan pakai kami ya Tuhan, dan kiranya Tuhan juga terus tolong ya Tuhan, biar kami sungguh-sungguh dengan cara hidup kami dimanapun kami bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan, sehingga kami bisa memberikan kesaksian dengan yang indah, sehingga orang-orang di sekitar kami bisa melihat bahwa kami adalah anak-anak Allah, adalah murid-murid Allah. Bapa di surga, kami tetap berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu di seluruh muka bumi ini, khususnya dalam nanti perayaan Natal yang bersama-sama. Tuhan juga berkenan, juga tolong mereka dimanapun manusia ini di bumi ini. Sungguh Tuhan senang dan menerima semua ucapan syukur atau ucapan ulang tahun dari semua kami manusia di bumi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa tetap ya Tuhan, untuk pandemik ini yang semakin ganas, kiranya Tuhan tolong ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau menolong manusia di bumi ini untuk secepatnya bisa mematikan atau menumpas virus-virus yang ganas ini ya Tuhan. Biar Tuhan juga beri para dokter, medis, hikmat, akal budi untuk bisa menemukan obat yang sungguh efektif dan juga vaksin yang efektif, yang aman. Bapa di surga, kami tetap berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu GSK Bandung itu dimanapun berada. Tuhan menyertai, melindungi dan menolong. Ada masalah, ada kesulitan, ada sakit, Tuhan tolong mereka satu persatu. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala kemuliaan kepada Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita naikkan doksologi dan doa berkat oleh Ibu Pendeta Lim Livang. Puji Allah Bapa Putra
So sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan, biar aku kita sungguh-sungguh berpegang pada janji-janji Tuhan, terus bertambah iman. Tuhan sendiri yang menambahkan iman kepada kita. Dalam keadaan apapun, biar kita tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan selalu akan melindungi kita. Sebentar, saudara sekalian akan menerima berkat dari Tuhan, dan arahkanlah hatimu, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera kasih Yesus Kristus, dan pimpinan kekuatan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dimanapun berada, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang telah bergabung bersama dengan kami. Teruslah menjadi berkat. Kami nantikan kehadiran semuanya dalam ibadah minggu depan. Kebaktian selesai, silakan untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.